Alhamdulillahi Rabbil Alamin. An'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadinil kiram. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kita melaksanakan pengajian atau melanjutkan pengajian pada malam hari ini kitab Ahsanul Uslub. Alhamdulillah, ini hari memperingati kemerdekaan Indonesia yang ke-81. Ya, namun ya, salah satu bentuk bagaimana kita memakmurkan Indonesia adalah terus belajar. Salah satunya apa yang telah kita lakukan pada malam hari ini. Salawat serta salam kita kirimkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang membawa agama Islam sehingga dengannya kita dapat selamat di dunia dan insya Allah selamat pula nanti di akhirat. Amin. Kemudian sebagaimana sebelumnya, sebelum aduktur melanjutkan pengajiannya, ada salah seorang santri yang akan membaca terlebih dahulu. Kepada santri tersebut kami persilakan dengan hormat. Tafadhol. أنا ما بيعجن. Ya, silakan kepada Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang ketiga, jumlah yang banyak. Bukan satu jumlah yang dijatuhkan, tapi beberapa jumlah-jumlah. Dan ini banyak didapatkan dalam firman Allah Ta'ala. Pergi wahai engkau burung hut-hut dengan suratku ini. Sampaikan kepada mereka. Kemudian kalau sudah kamu berikan ini, bukan surat engkau berpaling dari mereka. Kau menjauh dari mereka. Kemudian kamu perhatikan apa yang mereka balas. Bagaimana sikap mereka terhadap surat aku itu. Kemudian Allah berfirman, wahai sekalian pemimpin atau para menteri-menteri, sesungguhnya aku diberikan surat yang sangat mulia. Tanbitun, peringatan, yang mendorong untuk meringkas ada banyak. Di antaranya agar mudah dihafal, agar mudah dipahami, sempit waktunya dan keadaannya, untuk merahasiakan pada selain pendengar, tergesa-gesa, takut pendengar bosan. Al-Mabhatus Sani, pembahasan kedua tentang al-itnab dan pembagiannya, yaitu penambahan kalimat yang melebihi makna agar lebih kuat dan ditekankan seperti dalam firman Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak menjadikan orang bahwa tidak ada satu orang itu dua hati di dadanya. Penyebutan kata al-jauh untuk menekankan makna yang dimaksud karena si pendengar apabila digambarkan pada dirinya ada di dalam hati yang berisi dua di dalam dada itu, maka itu lebih diingkari lagi. Kalau tambahan itu tidak ada faedahnya, maka itu bertele-tele. Jika tambahan itu tidak jelas, tidak tertentu, tidak menentu, seperti ucapan penyair, Allah menyirami negeri Najd dan keselamatan bagi negeri Najd. Pembagian al-idnab ada 7, dan diantaranya 1. Menyebut secara khusus, lalu menyebutkan secara umum, untuk memberikan peringatan terhadap sesuatu tersebut. Seperti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala
Di surga ada buah-buahan dan kurma dan delima. Disebut ulang untuk menunjukkan bahwa kurma dan delima jenis lain atau keutamaan, sehingga disebutkan secara khusus. Yang kedua, menyebut secara umum, lalu menyebut secara khusus untuk memberikan faedah kepada umat. Contoh, ya Allah, ampunilah kedua orang tuaku dan yang masuk ke dalam rumahku, dan mukminin dan mukminat. Yang ketiga, menjelaskan secara jelas setelah menyebutkan secara tidak jelas. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, kami tetapkan kepada mereka perkara ini, urusan mereka itu terputus di pagi hari. Yang keempat, pengulangan dan ucapan orang Arab itu tidak banyak sekali di dalam Al-Quran dan faedahnya banyak sekali di antaranya. Satu, penguat untuk menegaskan bahwa mereka itu kekal di dalam neraka. Kepada Tuhannya mereka itu orang yang dibelenggu di leher mereka. Dua, pengumuman. Contoh, saya membaca buku ini pasal dan pasal. Tiga, untuk mengikat pembahasan sebelumnya. Untuk mengaitkan dengan ucapan sebelumnya antara awal dan akhir. Bahwasanya ucapan terakhir erat kaitannya dengan ucapan yang pertama. Yang keempat, untuk mengulang agar lafaz yang berkaitan dengan selainnya tidak berhubungan dengan sebelumnya. Setiap kata yang diulang adalah kata yang berdiri sendiri, tidak ada kaitan dengan kata sebelumnya. Bagaimana dalam hadis, suka memberi itu dekat dengan Allah, dekat dengan manusia, dekat dengan surga. Qala Syekh. Barakallahu fiik. Barakallah. Insyaallah, terima kasih kepada Yaksan Adrajasa. Kemudian langsung saja kami persilakan kepada Ad-Doktur Al-Hajj Umar Mansur Ar-Rahimi untuk melanjutkan pengajian sebelumnya. Tafadhal Syekh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amma ba'd, alhamdulillah kita kembali melanjutkan kajian kita pada malam hari ini. Masih pembahasan tentang kitab Ahsanul Uslub wa Siyagah dalam ilmu balaghah karya Andre Gurutta Abdurrahman Ambodalla rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Kita masih pembahasan tentang al-itnab, pembagian al-itnab atau model-modelnya. Itu sebelumnya sudah disebutkan 4 bentuk al-itnab. Yang pertama tadi disebutkan penyebutan sesuatu secara khusus, padahal sebelumnya sudah disebutkan secara umum. Atau disebutkan secara umum, padahal sebelumnya sudah disebutkan secara khusus. Kemudian sebagai penjelasan, awalnya disebutkan secara samar, kemudian selanjutnya disebutkan secara jelas. Kemudian keempat diulang. Ini 4 bentuk itnab. Kemudian kelima, pembahasan kita sekarang yang kelima di antara bentuk itnab al-i'tirad. Al-i'tirad, selipan atau istilahnya kalimat atau kata selipan. Wa huwa lafzun udkhila fi ajnabiyyin anhu li gharadin bihaitsu law usqita lam takhtal faidatul kalami. Jadi al-i'tirad itu kata Syekh wa lafzun adalah satu lafaz. Terkadang satu kata atau satu kalimat. Udkhila fi ajnabiyyin an, dimasukkan kepada suatu kalimat yang tidak ada hubungan dengannya. Tidak ada kaitan dengan kalimat tersebut. Jadi kalimat lain dimasukkan ke dalam satu kalimat yang tidak saling berhubungan. Ajnabi, lafaz yang dimasukkan kepada kalimat yang tidak berhubungan. Li gharadin, karena ada tujuan yang diinginkan. Bihaitsu law usqita, ini kenapa dikatakan jumlah i'tirad? Karena kalau kalimat itu dihilangkan, kalimat i'tirad ini dihilangkan, lam takhtallu faidatul kalam. Lam takhtal faidatul kalam. Kalau kalimat itu dihilangkan, maka kalimat asalnya tidak rusak. Karena memang
Dia hanya selipan. Kalau selipan ini, i'tirat ini dihilangkan, maka kalimat yang pertama itu tidak menjadi rusak atau maknanya tetap utuh, sempurna. Tidak hilang faedahnya. Ini namanya jumlah i'tirat. Artinya kalimat selipan hanya karena tujuan tertentu. Tidak ada kaitannya, tidak ada hubungannya dengan kalimat yang dimasukinya. Sehingga kalau dia dihilangkan, kalimat yang dimasuki tidak terpengaruh. Wadzalikal agrad minha, di antara tujuannya, kenapa ada jumlah i'tirat? Apa tujuannya? Kenapa dimasukkan, diselipkan di antara jumlah? Ada beberapa tujuannya. Pertama, doa. Terkadang tujuannya untuk berdoa. Nahu contohnya, Aliyun sallamahullahu musafirun. Aliyun di sini mubtada, khabarnya musafirun. Tapi ada jumlah i'tirat, jumlah selipan antara mubtada dengan khabar. Yang tidak ada kaitan dengan jumlah, artinya jumlah ini tidak ada hubungannya. Kalimatnya sudah sempurna, Aliyun musafirun. Aliyun musafirun itu sudah sempurna. Tapi diselipkan antara mubtada dan khabar, dimasukkan jumlah i'tiradiyah sebagai doa untuk si Ali. Aliyun sallamahullah. Ali itu semoga Allah menyelamatkan dia sedang musafir. Ali sedang musafir. Ini nama jumlah i'tiradiyah sebagai bentuk doa. Seperti sering kita baca, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat. Qala Rasulullah, ini qala fi'il. Rasulullah mubtada, fa'il. Mana maf'ulnya qala? Innamal a'malu binniyat. Tapi ada sallallahu alaihi wasallam, itu jumlah i'tiradiyah namanya, jumlah selipan sebagai doa selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah Ta'ala, itu juga Ta'ala. Itu semua jumlah-jumlah i'tiradiyah banyak sekali dapatkan dalam kalimat. Jadi jumlah i'tiradiyah diselipkan untuk sebagai doa, sebagai doa. Kemudian yang kedua, at-tahwil. Tahwil itu untuk menakut-nakuti. Untuk memberikan rasa takut, ancaman. Kalau tadi doa, kalau ini diancam. Nah, contohnya firman Allah Subhanahu wa taala, wa innahu laqasamun law ta'lamuna azim. Jadi innahu laqasamun azimun. Qasamun azimun. Dan itu qasam khabarnya inna, azimun sifatnya na'tun, qasamun azimun. Tapi lau ta'lamuna di sini diselip. Ada kalimat lau ta'lamuna diselipkan antara sifat dan mausufnya. Antara azim itu sifat, mausufnya itu adalah qasam. Diselipkan. Di antaranya kalimat sebagai ancaman. Sungguhnya itu adalah sumpah, seandainya kamu tahu, adalah sumpah yang sangat azim. Sumpah yang sangat agung, sangat dahsyat. Ini menunjukkan betapa menakutkannya, itu tentang untuk menunjukkan bahwa ini perkara yang sangat menakutkan karena ada ancamannya. Lau ta'lamun, andai saja kamu tahu. Sungguhnya ini adalah sumpah, seandainya kamu tahu, adalah sumpah yang agung. Kemudian yang ketiga, jim, ziyadatu ta'kidi, untuk menambah penegasan. Jadi untuk menambah penguatan, menguatkan kalimat. Jumlah i'tiradiyahnya untuk menguatkan kalimat. Nahu qaulihi ta'ala, seperti firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini
Anishkur li wa liwalidayka ilayyal masir. Jadi kalimatnya wasainal insana biwalidayhi. Apa wasiatnya manusia? Allah kami wasiatkan kepada manusia terhadap kedua orang tuanya. Apa wasiatnya? Anishkurli. Itu wasiatnya. Cuma ada jumlah itiradiyah di sini. Hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini. Ini jumlah itiradiyah. Jumlah itiradiyah. Diselipkan di antara satu jumlah. Di antara komponen satu jumlah. Karena wasainal insana biwalidayhi di sini belum sempurna. Apa wasiatnya? Anishkurli. Tapi disebutkan jumlah itiradiyah untuk menegaskan pentingnya, keutamaannya, wajibnya kita berbakti kepada kedua orang tua. Kenapa? Terkhusus ibu itu mengandungnya dengan penuh kelemahan, Jadi wahnan ala wahnin ini seorang wanita sudah lemah. Ketika hamil itu ditambah lagi lemah karena beratnya beban ketika mengandung. Wa fisaluhu fi amaini. Kemudian setelah dilahirkan itu disusui lagi selama 2 tahun. Ini jadi jumlah ini untuk menegaskan kenapa kita diwajibkan untuk berbakti kepada kedua orang tua, karena secara khusus ibu mengandung kita dengan penuh kelemahan, penuh penderitaan. Setelah dilahirkan menderita lagi karena menyusui. Setelah menyusui sudah besar patah tuai lagi. Wah, itu tambah menderita orang tuanya. Seharusnya ketika dia sudah besar, dia membanggakan orang tuanya, dia berbakti kepada orang tuanya, sehingga penderitaannya itu terbayarkan. Terasa bahagia dengan hasil perjuangannya. Tapi kalau justru durhaka kepada kedua orang tuanya setelah mereka kesulitan atau menderita ketika melahirkan, ketika menyusui, itu menjadi dosa yang sangat besar. Jadi jumlah itiradiyah ini datangkan untuk lebih menegaskan. Kemudian yang keempat, at-tanzih, untuk pensucian, untuk mensucikan, menjauhkan dari hal-hal yang tidak pantas. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, wa yaj'aluna lillahil banat subhanahu wa lahum ma yashtahun. Mereka itu kaum musyrikin menjadikan untuk Allah putri-putri. Itu orang-orang musyrikin di masa dahulu menganggap bahwa malaikat itu putrinya Allah, anak perempuannya Allah. Padahal mereka sendiri tidak suka anak perempuan. Tapi kalau Allah dikasih tentang anak perempuan, digambarkan seperti wanita, peri-peri itu mereka gambarkan sebagai malaikat. Perempuan, masalahnya juga pakai baju seksi lagi, kemudian kecil. Itu tidak seperti itu malaikat. Malaikat itu makhluk yang besar, makhluk yang mulia, makhluk yang agung, ciptakan dari cahaya, punya sayap yang besar. Kemudian tidak ada yang pernah melihat wujudnya kecuali para nabi dan rasul. Jadi tidak pantas kita menggambarkan malaikat itu sebagai makhluk yang kecil, makhluk yang jahat, makhluk yang nakal, pakai baju seksi, terus melakukan hal-hal yang tidak pantas. Kemudian mereka meyakini bahwa para malaikat itu adalah anak-anak perempuan dari Allah Subhanahu wa taala. Kan yang itu subhana, maha suci Allah. Jadi kalimat subhana di ayat ini sebagai jumlah i'tiradiyah, jumlah tambahan, kalimat selipan untuk mensucikan Allah dari anggapan kaum musyrikin yang menjadikan bagi Allah itu anak-anak perempuan. Menganggap bahwa Allah menjadikan malaikat itu sebagai anak perempuannya. Waliyazubillah. Kemudian yang kelima, di antara tujuan mendatangkan jumlah i'tiradiyah at-tanbih ala fadliyati at-tanbih ala fadilatil ilm. Untuk memberikan peringatan akan keutamaan ilmu.
memberikan peringatan akan keutamaan ilmu. Jadi disebutkan jumlah itiradiyah menunjukkan tentang keutamaan ilmu. Nahu qawlihi, seperti ucapannya, seperti ucapan penyair, wa'lam fa'ilmul mar'i yanfa'uhu an sawfa ya'ti kullu ma qaddara. Wa'lam, ketahuilah. Ini jumlah perintah. Mana maf'ulnya? Apa yang harus diketahui? Itu an sawfa ya'ti kullu ma qaddara. Ketahuilah bahwa akan datang semua yang telah ditakdirkan. Tapi diselipkan di sini jumlah fa'ilmul mar'i yanfa'u. Sungguhnya ilmu seseorang itu bermanfaat baginya. Menunjukkan bahwa kita diperintahkan untuk mengetahui apa yang akan disampaikan ini karena ilmu itu bermanfaat. Karena ilmu yang akan disampaikan ini adalah termasuk ilmu yang bermanfaat. Apa itu ilmunya yang bermanfaat? Yang harus diketahui bahwasanya segala sesuatu yang sudah ditakdirkan oleh Allah pasti akan terjadi. Tak ada yang bisa keluar dari takdirnya Allah. Tidak ada istilah melawan takdir. Tidak ada. Kalau ada sesuatu yang dianggap itu takdir kemudian berubah, itu yang merubah Allah juga yang menakdirkan. Tidak ada istilah mengatakan orang itu bisa melawan takdirnya. Tidak ada. Kita hanya berharap, memohon, berdoa, berusaha. Tapi tetap apa yang terjadi itu adalah takdir Allah Subhanahu wa taala, bukan kemauan kita. Bukan kehendak kita. Wa ma tasyauna illa an yasha Allah. Tidak ada yang kamu inginkan kecuali semua itu keinginan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita tidak tahu keinginannya Allah itu apa, takdir itu apa. Makanya Allah turunkan Al-Qur'an, utus para nabi dan rasul untuk membimbing kita bagaimana menjalani kehidupan di dunia ini, tapi yakin semua yang kita lewati tidak keluar dari ketetapan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita selalu bersyukur apabila kita di atas kebaikan, karena itu adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita melihat diri kita di atas keburukan, maka kita segera kembali kepada Allah, segera bertaubat, memohon agar keadaan kita menjadi lebih baik, kita ditakdirkan lebih baik, dan itu juga ketetapan itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi usaha kita itu adalah takdir Allah Subhanahu wa taala. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan kalian dan apa yang kalian perbuat. Allahu khaliqu kulli sani'in wa sun'atihi. Allah yang menciptakan semua yang berbuat dan semua perbuatannya. Jadi Allah menciptakan manusia dan semua yang dilakukan oleh manusia adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang terjadi di alam semesta ini kecuali perbuatan Allah Subhanahu wa taala, baik itu sesuatu yang baik ataupun yang buruk. Jadi kata penyair ini, ketahuilah fa'ilmul mar'i yanfa'u. Ilmu seseorang itu bermanfaat untuknya. Ya, ini ilmu yang akan disampaikan ini. Apa itu ilmu yang akan disampaikan? An sawfa ya'ti kullu ma qaddara. Kemudian yang keenam, di antara al-itnab, bentuk penyampaian secara itnab, secara panjang lebar, at-tadhil. At-tadhil ini artinya kalimat tambahan. Kalimat tambahan. Wa ta'qibul kalam bijumlatin mustaqillah. Itu menambah, mengikutkan satu kalimat dengan satu jumlah yang berdiri sendiri. Artinya kalimatnya sudah sempurna. Yang ingin dia sampaikan sudah sempurna. Tapi dia sebutkan lagi jumlah setelahnya sebagai ikutan, sebagai tambahan, sebagai pelengkap. Tashtamilu ala ma'naha, yang masih menyangkut atau masih mengandung makna sebelumnya. Artinya masih mengandung kalimat yang
disebutkan sebelumnya. Tapi kalimat yang baru ini hanya sebagai apa? Takkid dan la, sebagai penguat. Jadi ada seorang, apa yang ingin kita sampaikan sudah disampaikan dengan kalimat-kalimatnya, tapi dia tambah kalimat yang lain, yang mana kalimat tambahan ini sudah dijelaskan sebelumnya sebenarnya, cuma ada sebagai bentuk penguat, diikutkan tambahannya. Wahuwa naw'ani, ini ada dua jenis. Yang pertama, jaring majran mathal. Nah, kalimat tambahan ini biasa dipergunakan sebagai perumpamaan. Digunakan sebagai perumpamaan listighna'ihi amma qablahu, karena yang sebelumnya sudah cukup. Kalimat sebelumnya sudah cukup. Tapi datang kalimat tambahan ini sebagai perumpamaan saja. Untuk memberikan penggambaran, perumpamaan. Karena sebelumnya sudah lengkap, sebelumnya sudah cukup. Kaqaulihi turfa. Seperti ucapannya turfa. Kaqauli kaqauli turfa. Adakah di situ? Kaqauli turfa, cocok. Tidak ada haknya nih. Kaqauli turfa, seperti ucapannya turfa dalam bait syairnya, kullu khalilin kuntu khalaltuhu la tarakallahu lahu wadiha kulluhum arwagu min tha'labin ma ashbahal layla bil bariha. Ini ma ashbahal layla bil bariha, ini tadhil ma ashbahal layla bil bariha. Sungguh mirip malam ini dengan malam sebelumnya. Malam ini sama dengan malam sebelumnya. Malam itu tidak ada bedanya, sama saja. Ini kalimat ma ashbahal lailata bil bariha sebagai tambahan untuk perumpamaan. Kenapa? Karena sebelumnya mengatakan kullu khalilin kuntu khalaltuhu, semua teman yang pernah saya temani, la tarakallahu lahu wahdiha, semoga Allah tidak membiarkan mereka bahagia. Kulluhum arwagu min tha'labi, karena semuanya lebih licik daripada serigala. Ma ashbahal lailata bil bariha, sungguh mirip malam ini dengan malam sebelumnya. Jadi kalimat malam ini sangat mirip dengan malam sebelumnya, yang menunjukkan bahwasannya kondisi itu berulang setiap saat. Jadi dia sudah, penyair ini mengatakan, saya sudah berteman dengan banyak orang, tapi semoga mereka semua tidak ada yang bahagia. Kenapa? Karena mereka lebih licik daripada serigala. Kemudian dia tambah kalimat di belakangnya sebagai perumpamaan bahwasannya malam itu terasa mirip dengan malam sebelumnya. Artinya selalu dia berteman, besok berteman lagi, sama saja dengan orang-orang sebelumnya. Ini menunjukkan bahwasanya dia termasuk orang yang tidak beruntung, karena teman-temannya orang-orang yang licik, tidak pandai mencari teman. Ini pentingnya kita itu kalau dapat teman yang baik dijaga. Karena dapat teman yang baik itu sulit. Dapat teman yang baik, yang amanah, yang suka membantu, suka menolong, menutupi aib, itu suatu yang langka di masa sekarang. Ini di masa dahulu, di masa penyair ini sudah lama, ini sudah mungkin ratusan tahun yang lalu, apalagi di masa sekarang. Makanya kalau dapat teman yang baik itu dijaga, jangan dikhianati, jangan disia-siakan. Kemudian yang kedua, gairah jari majran masal, ada kalimat tambahan tapi bukan perumpamaan, tidak dianggap sebagai perumpamaan. Li'ada mistighna'ihi amma qablahu, karena kalimat terakhir ini masih dibutuhkan
pada kalimat sebelumnya. Artinya bukan kalimat yang berdiri sendiri, tapi masih dibutuhkan. Masih berkaitan dengan kalimat sebelumnya. Qaulin nabighah, seperti ucapannya an-nabighah. Qauli an-nabighah. Qaulin nabighah, seperti ucapannya an-nabighah. Lam yubki juduka li syai'an wa ammiluh. Taraktani ashabud dunya bila amal. Ini pujian. Bait syair ini pujian. Mengatakan lam yubki juduka li syai'an wa ammiluh. Artinya tidak ada lagi yang saya harapkan dari kebaikanmu. Tidak ada lagi yang saya harapkan dari kebaikanmu. Kenapa? Karena kamu sudah terlalu baik. Tidak tahu apa lagi yang saya harapkan dari kau. Taraktani ashabud dunya bila amalin. Kau biarkan saya, orang yang hidup di dunia, tidak ada lagi harapannya. Tidak ada lagi yang diinginkan. Kenapa? Karena sudah dicukupi oleh orang tersebut. Ini pujiannya kepada seorang penguasa karena selalu mendapatkan bantuan. Artinya saking seringnya dibantu, saking seringnya diberi, tidak tahu apa lagi yang saya butuhkan di dunia ini. Tidak ada lagi yang dia butuhkan di dunia ini karena semua yang dia butuhkan sudah dicukupi oleh sang raja ini. Ini pujiannya. Lam yubki juduka li syai'an wa amiluh. Taraktani ashabud dunya bila amal. Ini taraktani ashabud dunya bila amal. Ini jumlah tambahan ini, pelengkap ini. Jumlah karena jumlah sebelumnya itu sudah cukup sebenarnya. Lam yubki juduka li syai'an wa amiluh. Tapi kalimat yang kedua ini taraktani ashabat dunya bila amalin. Ini sebagai pelengkap atau ikut, hanya tambahan, tapi tambahan yang tidak terlalu penting tapi masih berkaitan dengan kalimat sebelumnya. Artinya kalau dihilangkan ini kalimat yang terakhir ini, kalimat yang pertama sudah sempurna. Cuma disebutkan untuk pelengkap. Kemudian yang ketujuh di antara bentuk itnab, yang ketujuh al-ihtiras. Al-ihtiras artinya kehati-hatian. Kalimat artinya dia menambah kalimatnya sebagai bentuk kehati-hatian. Wa huwa ayyuti fi kalamihi yuhimu khilafal muradu bima yadfa'uhu. Artinya dia mendatangkan pada kalimatnya yang mana kalimat ini mungkin disalahpahami, sehingga dia mendatangkan kalimat tambahan agar tidak salah paham. Jadi kalimat tambahan ini tujuannya agar orang tidak salah paham, karena kalimat sebelumnya mengandung kemungkinan orang salah paham. Supaya tidak salah paham, didatangkan ini kalimat. Nahu, contohnya qaulihi ta'ala, firman Allah, wa yut'imuna at-ta'ama ala hubbihi. Wa yut'imuna at-ta'ama ala hubbihi ay ma hubbi at-ta'am wa ishtihahihim lahu. Wa dhalika ablagu fil karam. Fa qawluhu ala hubbihi fadla al-i'tiraz li ziyadati at-ta'assuni fil ma'na. Sini. Jadi wa yut'imuna at-ta'ama ini sudah cukup, mereka memberi makan. Sudah cukup. Tapi kemungkinan mereka memberi makan itu karena ya tidak butuh makan lagi. Kadang ada orang memberi makanan karena dia tidak bisa lagi makan. Artinya terlalu banyak dia beli, akhirnya dia kasih orang karena sudah tidak bisa dihabiskan. Atau terkadang ada orang memberi makan sudah mau busuk, sudah mau basi, sudah mau expired, baru dikasih sama orang. Nah, itu kan kemungkinan itu orang memberi makan. Tapi ayat ini menghilangkan kemungkinan tersebut. Sehingga mengatakan wa yut'imuna at-ta'ama ala hubbihi. Artinya dia memberi makan padahal dia juga butuh makanan itu. Artinya dia memberi dalam keadaan dia juga membutuhkan.
Jadi dia memberi makan bukan karena dia sudah tidak butuh makanan itu, tapi dia juga butuh, tapi dia lebih mendahulukan orang lain, atau mungkin dia saling berbagi kesulitan, sama-sama sulit, tapi dia tetap membantu orang lain, seperti para sahabat Nabi dari kalangan Ansar. Kalangan Ansar ketika menerima kaum Muhajirin itu, kaum Ansar bukan orang yang berkecukupan, bukan kaum yang kaya raya, tidak. Mereka juga butuh. Eh, eh, mereka memberi, berbagi dengan kaum Ansar, padahal mereka juga sangat membutuhkan. Jadi wa yut'imuna at-ta'ama ala hubbihi, memberi makan padahal mereka juga menginginkan makanan tersebut. Dan ini menunjukkan kebesaran atau kuatnya kedermawanan mereka. Karena kalau orang memberi dia tidak membutuhkan apa yang dia beri, ya dermawan juga, baik juga, tapi lebih dermawan lagi kalau dia butuh tapi dia beri orang lain. Dia masih membutuhkan tapi dia lihat orang lain lebih butuh, maka dia mendahulukan orang yang lebih membutuhkan daripada dirinya. Jadi ini faddal ihtiras. Ini kalimat tambahan untuk menghindari kesalahpahaman dan untuk menambah keindahan makna, untuk menambah keindahan makna. Kemudian al-mabhatsus salis, pembahasan yang ketiga fil musawah. Jadi sudah al-ijaz, sudah al-itnab. Al-ijaz lafaz yang dipakai lebih sedikit daripada makna yang ingin disampaikan. Sedangkan itnab, lafaz yang disampaikan lebih banyak daripada makna yang ingin disampaikan. Artinya ucapannya, kata-katanya lebih banyak daripada inti pembahasannya. Sedangkan al-musawah sama, tidak ada tambahan, tidak ada pengurangan, pas-pas. Apa yang dia ingin sampaikan, apa makna yang ingin dia sampaikan, dia ungkapkan dengan kalimat yang sesuai dengan makna tersebut. Kata Syekh di sini, hiya ma sawa lafzuhu makna, adalah kalimat yang sama lafaznya dengan maknanya. Bihaitsu la yazidu ahaduhuma, sehingga tidak ada yang lebih dari salah satu. Maknanya tidak lebih, lafaznya juga tidak lebih. La yazidu ahaduhuma 'alal akhar. Salah satunya tidak lebih daripada yang lainnya. Hatta law qaddara naqsun fil lafzi la tarakal jazmu ila al-ma'na al-miqdar dzalika an-naqs. Sampai-sampai kalau dianggap bahwa ada kalimat yang kurang, maka kita bisa mengatakan bahwa maknanya juga sudah kurang seperti itu. Jadi kalau ada lafaz yang kurang, maka maknanya juga pasti kurang. Tidak ada lebih, tidak ada kurangnya. Kalau lafaznya kurang, maknanya juga dianggap kurang. Fahuwa bima yushirul qail makana alfadhihil qawalib ma'anihi. Artinya ini menunjukkan bahwasanya ucapan itu adalah cermin daripada maknanya. Pokoknya persis seperti maknanya. Lafaznya sama persis dengan maknanya. Wahiyal madhabul mutawassit bainal ijaz wal itnab. Ini kelompok yang pertengahan antara ijaz dan itnab. Wa min dzalika qauluhu ta'ala, di antara contohnya firman Allah Subhanahu wa taala, kullu mri'in bima kasaba rahin. Setiap orang itu tergadaikan oleh perbuatannya. Setiap orang tergadaikan dengan perbuatannya. Artinya apa yang kita perbuat ya kita tanggung jawab sendiri. Tak ada orang tanggung jawab sama perbuatannya orang lain. Setiap orang bertanggung jawab terhadap perbuatannya masing-masing. Begitu juga wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajidu indallah. Apa yang kamu lakukan untuk dirimu dari satu kebaikan, kamu akan mendapatkan balasannya di sisi Allah. Jadi kalau kau berbuat baik, kamu akan dapat kebaikannya juga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Man kafara fa alaihi kufru. Siapa yang kufur, dia sendiri yang tanggung kekufurannya. Dia sendiri yang akan mendapatkan azab dari kekufurannya.
Wa qaulihi alaihi salatu wassalam, begitu juga sabda Nabi SAW, al-halalu bayyinun. Halal itu jelas. Wal haramu bayyinun. Yang haram itu juga jelas. Wa baina dzalika umurun mushtabihat. Dan di antara yang halal dan yang haram itu ada perkara-perkara yang mutasyabih. Perkara-perkara yang samar, perkara-perkara syubhat yang tidak jelas apakah dia halal atau haram. Kemudian di akhir juz 1 ini Andre Gurta memberikan beberapa contoh latihan-latihan, beberapa latihan ini bisa dipraktekkan atau diusahakan pelajari ayat-ayat ini. Kata Andre Gurta, bayin al-ijaz wal itnab wal musawah wasbabu hafi mayali. Jelaskan mana yang ijaz, mana yang itnab, mana yang musawah, dan sebab-sebabnya kalimat atau ayat-ayat di bawah ini. Nah, ini kalau mau dicari ya butuh buku tafsir ini, tafsir balaga, bisa terkala dijelaskan. Butuh referensi. Nah, kalau mau dijelaskan ini apakah dia ijaz atau dia itnab atau musawah, karena kita tahu bahwa ijaz itu maknanya luas tapi kalimatnya singkat. Berarti ayat-ayat yang disebutkan dalam contoh ini harus kita tahu dulu maknanya apa. Maknanya harus kita tahu, baru kita lihat. Lafaznya sedikit. Kalau lafaznya sedikit, berarti dia ijaz. Tapi kalau lafaznya lebih banyak daripada maknanya, berarti dia itnab. Kalau sama, berarti namanya musawah. Makanya katakan ini tamrin ini atau latihan ini harus tahu dulu makna dari ayat ini. Tentunya ya harus kembali ke buku tafsir. Kemudian yang kelima ini, soal yang kelima, bait syair, wasirru faktumhu wala tantik bihi. Wasirru faktumhu wala tantik bihi. Ini itnab ini karena pengulangan. Rahasia itu kamu sembunyikan, jangan kamu sebarkan. Sembunyikan itu sudah artinya jangan kamu sebarkan. Jadi jangan kamu ucapkan, jangan kamu sampaikan, itu sudah terkandung dalam kalimat faktum. Tapi diulang sebagai penegasan. Inna zujaja kasruha la yush'ab. Karena gelas itu kalau dipecahkan tidak akan bisa lagi diperbaiki seperti semula. Inna zujaja kasruha la yush'abu. Ini sebagai tambahan juga, sebagai perumpamaan bahwasanya sesuatu itu, orang kalau disakiti, hatinya terluka, itu tidak bisa lagi diperbaiki sama seperti semula. Nah, sekalipun sudah dimaafkan, terkadang kita menyakiti orang lain, kita minta maaf, dia maafkan kita, tapi pasti di dalam hatinya itu masih ada rasa tidak senang, masih ada retakan di dalam hatinya itu. Sama seperti gelas, tidak bisa diperbaiki seperti semula. Pasti ada retaknya, pasti ada luka yang masih masih nampak di situ. Kemudian bait syair yang ketujuh, yaqulu unasun la yudiruka faqduha bala kullu ma syaffan nufusa yudiruha. Yaqulu unasun, orang-orang mengatakan, la yudiruka faqduha, tidak mengapa kau kehilangan dia. Ini tentang kekasihnya ini. Mungkin kekasihnya pergi, kekasihnya menikah, kekasihnya mati. Orang-orang nasihati, jangan terlalu sedih. Kamu tidak, kepergiannya tidak akan membahayakanmu. Artinya kau bisa cari yang lain. Kepergiannya tidak akan membahayakanmu. Kemudian dibalas, bala, tidak. Kullu ma syaffan nufusa yudiruha. Segala sesuatu yang menyakiti hati itu akan membahayakannya. Segala sesuatu yang menyakiti hati pasti membahayakannya. Artinya kepergiannya itu pasti berpengaruh. Sekalipun mungkin artinya kepergiannya itu berpengaruh pada hati saya. Sekalipun dia pergi, ada penggantinya, tapi itu membekas. Pergiannya akan membekas.
Yaqulu unasun la yudiruka faqduha. Bala kullu ma syafan nufusa yudiruha. Ini dia tambahan. Kullu ma yashifu nufusu kullu ma syaffan nufusa yudiruha. Kemudian terakhir Enrico kasih pertanyaan yang sifatnya umum tentang at-taqdim wa ta'khir, al-qasr, sebagai kesimpulan pembahasan-pembahasan sebelumnya. Jawabannya ada di pembahasan-pembahasan sebelumnya, sehingga juz 1 ini kata Enrico kata juzul awal bihamdillah, telah sempurna juz yang pertama ini dengan pujian dari Allah Subhanahu wa taala. Wa yalihi al-juz tsani insyaallah, akan datang juz yang kedua insyaallah taala. Di pertemuan berikutnya kita akan pindah ke juz yang kedua yang akan membahas tentang fan yang kedua. Kalau ini kan ilmu ma'ani, tentang cara membentuk kalimat, cara mengungkapkan apa yang ada di dalam perasaan kita, dalam pikiran kita. Sedangkan ilmu bayan itu gayanya, gaya penyampaiannya. Gaya penyampaian ketika kita ingin menyampaikan sesuatu. Insya Allah nanti kita lanjut juz yang kedua pertemuan berikutnya. Kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan. Barakallahu fiik. Alhamdulillah. Itulah tadi penjelasan oleh Dokter. Ya, alhamdulillah telah selesai pada juz pertama yang terkait tentang ma'ani, salah satu hal dalam ilmu balaghah, ma'ani terlebih dahulu, nanti berlanjut ke bayan. Dari penjelasan tadi kemungkinan ada di antara para santri yang ingin bertanya. Bagi santri yang ingin bertanya, kami persilakan untuk mengaktifkan mic-nya. Betul. Bagaimana dari Barungan Gelap? Apakah ada pertanyaan? Ya, sepertinya tidak ada, insyaallah. Insya Allah. Film berikutnya insya Allah. Sekarang musim ini kayak kemarau. Panas sekali siang, malam dingin sekali. Jadi banyak yang batuk, termasuk Sama santri juga di masjid ini full batuk. Gatal leher ini, itu saya gatal leher. Kembali memohon kepada Dokter untuk memimpin doa. Fadal. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka bi annaka antallah la ilaha illa ant al-ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم رب زدنا علما. اللهم إنا نعوذ بك من لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يستجاب له. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين. Kami mewakili para pembina, seluruh santri dan santriwati mengucapkan banyak terima kasih kepada Dokter yang telah memberikan penjelasan pada malam hari ini. Kemudian mari kita untuk pengajian kita pada malam hari ini dengan bersama-sama mengucapkan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wabillahi taufiq wa da'wat wal irsyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.